Shalom semuanya, senang kembali dalam program Living in Wisdom. Kita mau melanjutkan seri pengajaran kita soal akhir zaman. Kita sedang ngebahas panjang lebar soal dua saksi Allah. Dan saya selalu antusias dalam membagikan hal ini karena banyak hal di Wahyu 11 soal dua saksi Allah ini yang saya mendapatkan banyak sekali pemahaman-pemahaman yang baru dan dalam gitu ya. Dan sama-sama saya berharap saudara juga antusias, seantusias saya. Dan kita akan coba berbagi. Saya akan berbagi apa yang saya bisa dapatkan yang saya bagikan di episode kali ini. Ya, sama-sama saudara ya. Kita akan belajar. Ya, kita akan masuk dalam seri kelima dari dua saksi Allah ini. Terlebih dahulu izinkan saya untuk mereview apa yang kita sudah simpulkan di pertemuan yang sebelumnya. Jadi dua saksi Allah adalah gereja Tuhan yang akan melayani dengan kuasa di akhir zaman. Setelah bait Allah di Yerusalem terbangun kembali dengan durasi pelayanan mereka yang hanya singkat, yakni hanya 3,5 tahun saja. Dunia membenci mereka karena pelayanan mereka berani memperkatakan firman yang menelanjangi kesalahan dan dosa manusia akhir zaman. Nah, akhirnya setelah 3,5 tahun berlalu, gereja Tuhan akan dibunuh tanda kutip atau dihancurkan oleh antikristus yang merupakan manusia yang diberi kuasa oleh Satan. Semua kalimat-kalimat ini sudah menjadi kesimpulan dan ini disimpulkan karena sudah ada materi-materi yang dibagikan. Ini sudah episode kelima, maka Bapak Ibu dipersilakan kembali untuk mengikuti seri episode pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga seminar akhir zaman tentang dua saksi Allah ya, sehingga saudara mendapatkan pemahaman yang dalam soal dua saksi Allah ini. Dikatakan bahwa dua saksi Allah atau gereja akan dikalahkan oleh binatang yang merupakan representasi dari naga. Ya. Ayatnya dalam Wahyu 13 ayat 2. Binatang yang kulihat itu merupakan atau serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaan yang besar. Kita sudah belajar soal naga di episode kemarin, itu adalah iblis atau Satan. Dan di ayat ini artinya Satan memberikan kekuatan dan tahtanya, kekuasaan yang besar kepada binatang itu, yakni antikristus. Itu makanya di episode sebelumnya saya menafsirkan bahwa antikristus itu adalah jelmaan dari Satan. Kalau Tuhan menjelma menjadi manusia, menjadi daging, Satan juga melakukan hal itu. Ya. Jadi memang sosok antikristus nanti sosok yang sangat menakutkan. Nah, dua saksi Allah dikatakan terbunuh. Ya. Wahyu 11 ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ada kalimat membunuh mereka, membunuh dua saksi Allah ini. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Jadi dikatakan bahwa dua saksi Allah akan terbunuh dan mayat mereka ya, terletak di atas jalan raya kota besar yang disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan mereka disalibkan. Inilah yang kita bahas pada episode kali ini. Coba kita mendalami pelan-pelan atau mengeksposisi dari Wahyu 11 ayat 7 ini dengan baik. Dikatakan tadi mayat dua saksi Allah ini tergeletak di jalan raya kota besar yang disebut Sodom dan Mesir. Nah, Sodom itu di mana? Mesir itu di mana? Kota besar di mana Tuhan disalibkan itu di mana? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam ayat tadi, Wahyu 11 ayat 7 tadi. Nah, kebanyakan orang mengatakan atau menafsirkan bahwa Sodom dan Mesir di situ adalah gambaran dari Yerusalem. Karena Sodom dan Mesir itu dijelaskan bahwa sebuah kota besar tempat Tuhan mereka juga disalibkan. Dan Tuhan kan disalibkan di kota Yerusalem. Ya, jadi Sodom itu adalah katanya Yerusalem, Mesir itu adalah Yerusalem, dan kota besar tempat Tuhan mereka disalibkan itu juga Yerusalem. Jadi
dikatakan bahwa dua saksi Allah, hampir semua penafsir Alkitab mengatakan bahwa dua saksi Allah itu nanti akan mati di Yerusalem. Berdasarkan apa yang saya paparkan tadi dari ayat Wahyu 11 ayat yang ke-7. Nah, inilah kota Yerusalem. Apakah kita menafsirkannya seperti itu? Ya, nggak apa-apa menafsirkan seperti itu, karena itu berarti menafsirkan ya teknik penafsiran ya literal gitu ya. Kota besar, tempat Tuhan disalibkan ya kan nggak mungkin New York, nggak mungkin Tokyo, nggak mungkin Hong Kong, Singapura, Jakarta, nggak mungkin. Kota besar tempat Tuhan disalibkan jelas adalah bicara mengenai Yerusalem. Nggak salah menafsirkan itu. Tapi izinkan saya coba melihat dalam perspektif yang lain yang saya mau bagikan kepada saudara. Benarkah Yerusalem? Perhatikan baik-baik. Masih ayat yang tadi. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Kita tahu Bapak Ibu bahwa di ayat-ayat tentang ini kita banyak menafsirkan literal maupun juga simbolik. Kitab Wahyu itu banyak hal-hal yang juga harus ditafsirkan secara simbolik. 666 itu nggak bisa ditafsirkan literal, ya, bahwa tanda antikristus 666 itu berarti nanti di otak kita ya atau di tangan kita ada benar-benar angka 666. Enggak, itu simbolik, saudara. Simbol apa dari 666 ya Bapak Ibu bisa menafsirkannya beda-beda, ya. Nah, perhatikan baik-baik. Di ayat ini dikatakan bahwa mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Jadi bukan Sodom dan Mesir, tapi secara rohani, ya. Berarti ini ada simbolik. Sodom dan Mesir itu adalah simbolik, ya. Jadi menafsirkannya juga harus simbolik. Jadi nggak bisa kita langsung mengatakan bahwa Sodom dan Mesir itu ya Sodom yang dulu, Mesir yang dulu, terus kota di mana Tuhan mereka disalibkan itu Yerusalem. Jadi harus kita maknai secara simbolik, saudara. Ya. Jadi gimana? Intinya, saudara, dengan mengatakan bahwa Sodom dan Mesir atau kota besar tempat Tuhan mereka disalibkan itu secara rohani, itu jelas mengindikasikan bahwa pelayanan dua saksi Allah akan berakhir setelah 3,5 tahun dan terbunuhnya di bumi. Sodom dan Mesir itu di bumi, Tuhan mereka disalibkan itu di bumi. Ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa Yerusalem itu atau Sodom itu adalah nama lain dari Yerusalem. Meskipun dalam beberapa ayat pernah saya menemukan, saya lupa di mana, tapi pernah saya gali gitu bahwa orang-orang di Yerusalem di Perjanjian Lama itu digambarkan seorang nabi sebagai Sodom, karena nabi-nabi mereka, imam-imam mereka memang berlaku seperti orang-orang Sodom, ya, orang-orang yang benar-benar menajiskan dirinya dan tidak melayani Tuhan dengan sungguh. Tapi saya tidak pernah menemukan ada ayat di Alkitab yang menghubungkan Mesir dengan Yerusalem, atau Yerusalem dianggap sebagai Mesir dan Mesir juga gambaran dari Yerusalem. Jadi dari sini saya menafsirkan bahwa Sodom dan Mesir ini adalah gambaran dari sebuah kebudayaan yang besar di zaman itu. Dan Yesus memang disalibkan di kota Yerusalem. Tapi 3 poin ini, Sodom, Mesir, kota di mana Tuhan mereka disalibkan, ini adalah secara rohani tadi ayatnya, ya. Maka harus dimaknai secara simbolik. Dan saya lebih sejahtera sekarang ini menafsirkan bahwa itu bicara mengenai bumi ini. Jadi bicara mengenai dua saksi Allah itu bukan bicara mengenai peperangan spiritual. Karena ada yang menafsirkan begitu. Peperangan rohani, bukan. Dua saksi Allah adalah tokoh real nanti. Yang sudah saya bagikan itu adalah gambaran dari dua kelompok gereja, dua kelompok orang percaya. Yang pertama adalah gereja atau orang percaya yang berdasarkan dari garis Israel. Dan juga gereja atau orang percaya yang berasal dari garis bangsa-bangsa Gentile atau bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tak bersunat. Mereka ini adalah tokoh-tokoh real, kelompok manusia yang akan muncul di akhir zaman, yang akan melayani Tuhan dengan penuh kuasa. Tapi pelayanan mereka hanya 3,5 tahun, kemudian mereka terbunuh, ya, benar-benar dikalahkan oleh antikristus di bumi ini. Jadi bukan bicara mengenai sesuatu yang bersifat rohani, ya,
apa namanya, ini bukan dimaknai dengan artinya ada peperangan rohani, enggak ya. Sodom dan Gomora, Sodom dan Mesir itu memang dibahasakan dalam secara rohani ya. Jadi bukan Sodom yang benarnya atau Mesir yang sebenarnya, tapi Sodom dan Mesir itu bicara mengenai sebuah kebudayaan yang terjadi di bumi ini, dan di akhir zaman nanti digambarkan bahwa dunia akan seperti itu. Seperti kembali kepada Sodom dan kembali seperti Mesir. Dan kota besar tempat Tuhan mereka disalibkan, ya memang secara literal itu Yerusalem, tapi juga menafsirkan bahwa Tuhan disalibkan di bumi ini, di dunia ini, nggak salah. Jadi intinya yang saya mau katakan bahwa peristiwa dua saksi Allah ini adalah peristiwa real yang akan terjadi nanti di bumi ini. Nah, coba sekarang kita dalami ya, Wahyu 11 ayat 9 sampai 10. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Nah, setelah dua saksi Allah tadi dibunuh, yang di kota yang secara rohani disebut Sodom, Mesir, kota tempat Tuhan mereka disalibkan, artinya gereja Tuhan nanti di akhir zaman akan dikalahkan oleh antikristus di bumi ini. Gereja sejarahnya akan berakhir di bumi ini. Dan kemudian kalau kita baca di ayat ini, nanti mayat mereka, mayat gereja atau gereja yang sudah dikalahkan itu akan dijadikan tontonan selama 3,5 hari lamanya. Bahkan dalam bahasa di Wahyu 11 ayat 9 sampai 10 ini, mayat dua saksi Allah itu tidak diperbolehkan untuk dikuburkan. Dan menjadi tontonan sehingga seluruh penduduk bumi ini bergembira, bersukacita atas mereka, berpesta dan saling mengirim hadiah. Lucu ya, biasanya kalau orang mati itu berduka cita, tapi kematian dua saksi Allah, dikalahkannya gereja di akhir zaman nanti oleh antikristus, membuat dunia bersuka cita, berpesta pora. Kenapa? Karena di kalimat ini di bagian terakhirnya, karena pelayanan dua saksi Allah itu, pelayanan gereja di akhir zaman itu merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Gereja nanti akan menjadi musuh besar dari bumi ini, dari manusia yang tinggal di dunia ini. Kenapa? Karena prinsip-prinsip gereja yang diajarkan oleh gereja, yang diajarkan oleh orang percaya, yang diimani oleh orang percaya, yang disampaikan oleh orang percaya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dipahami oleh orang-orang dunia. Dan hari ini sudah mulai kelihatan. Misalnya kalau ngomongin soal prinsip bahwa Alkitab, bahwa gereja hanya percaya bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi hari-hari ini di dunia sudah ada LGBT. LGBT itu dianggap kesetaraan atau pilihan, choice. Bahwa manusia, perempuan bisa memilih untuk menyukai laki-laki normal atau juga menyukai perempuan atau menyukai laki-laki dan perempuan. Laki-laki, kalau Alkitab mengatakan, yaitu harus berhubungan dengan perempuan, ya, memperistri seorang perempuan. Tapi hari-hari ini dunia sudah menganggap lazim, dan kalau kita menentang dianggap melanggar hak asasi manusia, bahwa seorang laki-laki bisa menikahi seorang laki-laki. Seorang laki-laki bisa menempatkan diri sebagai seorang istri maupun juga suami di rumah tangganya dengan pasangan nikahnya juga seorang laki-laki. Ini kan prinsip-prinsip yang kalau gereja confirm dengan firman Allah bahwa menikah itu laki-laki dan perempuan, Tuhan itu menciptakan hanya laki-laki dan perempuan, tidak homoseksual, tidak lesbianisme. Pernikahan itu ya seperti Adam dan Hawa, pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Maka apa yang disuarakan oleh gereja yang confirm mengatakan dengan tegas dan berani soal kebenaran firman Tuhan ini, kemudian hari di lambat laun di masa depan akan ditentang oleh dunia. Sehingga kalau gereja tetap kekeh dengan kebenarannya, maka gereja akan dimusuhi oleh orang dunia. Nangkep Bapak Ibu ya. Ini bayangannya, atau kita sudah masuk ke area-area itu meskipun belum sangat kencang sekali, ya. Karena masih banyak di dunia ini yang masih menjunjung tinggi adat budaya timur, ya, bahwa ya pernikahan itu laki-laki dan perempuan, ya. Di Indonesia saja meskipun sudah agak open, tapi
ya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan masih dianggap tabu oleh sebagian besar budaya-budaya dan masyarakat Indonesia. Tapi one day nanti berganti waktu menjelang akhir zaman, semua akan menganggap hal yang normal. Hal yang normal kalau punya tetangga ternyata suami istri itu laki-laki dan laki-laki. Hal yang normal kalau punya tetangga di pintu apartemen sebelah kita atau di seberang apartemen kita itu ternyata suami istri perempuan dengan perempuan. Hal yang normal. Ya. Kalau sekarang mungkin akan diusir karena takutnya mengkotori daerah kita, tapi nanti akan dianggap normal. Ya. Jadi dunia pasti akan berpesta pora ketika gereja nanti dikalahkan oleh antikristus. Nah, kita akan bicara mengenai 3,5 hari. Dikatakan tadi di ayat tadi bahwa 3,5 hari itu mayat mereka ya menjadi tontonan. Dan mereka bergembira menyaksikan mayat dari dua saksi Allah itu ada di jalan di kota besar tempat Tuhan mereka disalibkan itu. Jadi 3,5 ini bicara mengenai apa? Bapak Ibu jangan terlalu lugu yang mengatakan 3,5 aja. 3,5 ini harus kita lihat konteksnya. Dalam nubuatan Wahyu yang ditulis oleh Yohanes, itu Yohanes banyak sekali diinspirasi atau mempertajam nubuatan dari Nabi Daniel. Terminologi 3,5 ini, saudara, itu muncul pertama kali ya di dalam kitab Daniel, pasal 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 1 masa, 2 masa, setengah masa, 3,5 masa. Dan apa yang ditulis oleh Daniel 7 ayat 25 ini kemudian juga dibahasakan dalam Wahyu 12 ayat 14 dan Wahyu 13 ayat 5 sampai 6. Dan bahkan di Wahyu 11 juga ada terminologi 1260 hari yang notabene sama dengan 3,5 tahun. Ada terminologi 42 bulan. Ada terminologi juga 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, 3,5. Nah, saudara, di mata Tuhan. Jadi ketika kita temukan Wahyu 11 ayat 7 tadi mengatakan bahwa 2 saksi Allah akan dikalahkan dan selama di ayat 9-nya 3,5 hari berikutnya mayat mereka tidak boleh dikuburkan. Nah, angka 3,5 ini harus dihubungkan karena ini angka yang identik, angka yang sangat dekat dengan nubuatan Nabi Daniel. Dan di kitab Wahyu ada 3,5, ada 42 bulan, ada 1260 hari, yang itu juga merupakan identik dengan banyak nubuatan di dalam kitab Daniel, baik Daniel 7, Daniel 9, Daniel 11, dan Daniel 12. Nubuatan Daniel soal akhir zaman. Nah, saudara. Nah, 3,5 ini dikatakan tadi 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Total 1 masa tambah 2 masa kan 3, tambah setengah masa, 3,5 masa. Nah, kata masa dalam Daniel tadi diterjemahkan dari kata Ibrani sabua, yang menurut Strong 7620, angka Strong 7620 di kamus Strong, itu artinya, sabua itu artinya a period of 7, sebuah periode dari 7. Ya, 7 hari, 7 tahun, ya. Pokok a period of 7, ya biasanya disebutkan minggu karena minggu punya 7. Ya. Nah, tapi dalam prakteknya ya jadi 3,5 hari di Wahyu 11 dalam konteks nubuatan Daniel bisa berarti 3,5 tahun. Karena sabua itu bisa bicara mengenai hari, sabua juga bisa bicara mengenai tahun. Jadi 3,5 hari mayat 2 saksi Allah ini tidak boleh dikuburkan dan menjadi tontonan dari semua penduduk bumi dan membuat mereka bersuka cita karena pelayanan 2 saksi Allah ini menjadi menyusahkan mereka selama ini. Itu 3,5 harinya itu bisa juga diterjemahkan menjadi 3,5 tahun. Kalau begitu menarik, saudara. Ya, nanti Bapak Ibu bisa ikuti seminar saya kemarin tentang tribulasi. Jadi 3,5 hari kematian 2 saksi Allah dalam Wahyu 11 ayat 7, 9, dan 10 itu saya bisa tafsirkan dihubungkan dengan konteks nubuatan Nabi Daniel, ini juga bisa ditafsirkan 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun awal, 2 saksi Allah melayani tanpa bisa disentuh oleh dunia. Di tengah itu, setelah 3,5 tahun pertama selesai, mereka mati, mereka dikalahkan, dan 3,5 tahun kemudian
dunia akan mentertawakan tentang gereja, karena gereja sudah tidak ada lagi. Gereja sudah mati. Di dalam katakan di Wahyu 11 ayat 7 tadi. Dua saksi Allah sudah dibunuh oleh antikristus, oleh binatang yang keluar dari jurang maut itu. Jadi 3,5 hari itu juga bisa ditafsirkan 3,5 tahun. Jadi akhirnya 3,5 pelayanan dua saksi Allah dan juga 3,5 tahun mayat mereka jadi tontonan itu kalau digabungkan menjadi 7 tahun. Ya, tribulasi. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh ikuti ya seminar akhir zaman kemarin yang sudah saya bagikan. Siapa tahu Bapak Ibu belum mengikutinya. Karena dalam tribulasi itu saya menjelaskan bukan saja misalnya soal 3,5 ini, tapi juga apa yang terjadi di tribulasi. Gereja masuk tribulasi apa tidak. Jadi saling melengkapi dengan materi tentang dua saksi Allah ini. Jadi makna 3,5 itu gimana? Kembali ke Wahyu 11 ayat 9-10. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira, bersukacita atas mereka itu, dan berpesta, dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari. Saudara, 3,5 hari mayat mereka tidak boleh dikuburkan dan dipertontonkan begitu saja, membusuk begitu saja kurang lebih ya, 3,5 hari. Ini dalam konteks Alkitab merupakan sebuah tanda, simbol dari penghinaan dan perendahan. Dalam banyak budaya kuno, termasuk budaya Timur Tengah, meninggalkan mayat seseorang tidak dikubur adalah bentuk penghinaan besar. Ini menunjukkan kekalahan mutlak dan merendahkan seseorang bahkan setelah kematian. Bahkan orang yang mati membusuk, bunuh diri pun harus dikuburkan, saudara. Ingat bahwa mayat Yudas Iskariot pun juga setelah gantung diri harus diturunkan, padahal dia mati bunuh diri. Sebab kalau membiarkan mayat itu ya begitu saja tanpa dikubur, itu berarti kita sedang merendahkan atau benar-benar menghina orang yang sudah mati atau jasadnya itu sudah mati dan tidak dikubur. Makanya meskipun Yesus mati di atas kayu salib sebagai gambaran orang terkutuk, tapi ketika dia mati, orang-orang yang dia cintai langsung memberikan kuburannya. Yusuf Arimatea memberikan kuburannya, terus juga beberapa perempuan dan juga mungkin Nikodemus ya, itu menurunkan mayat Yesus dan juga segera menguburkannya. Karena membiarkan mayat Yesus yang sudah mati tergantung di atas kayu salib itu merupakan sebuah penghinaan. Dan saya berani yakin kalau penjahat yang di kiri dan di kanan Yesus itu memiliki kerabat atau orang yang hidup di sekitaran Golgota itu, mereka akan segera menurunkan juga mayat dua penjahat yang disalib di kiri kanan dan di kanan Yesus. Karena kalau tidak, mereka berarti keluarga yang benar-benar menghina anggota keluarganya yang sedang mati itu. Jadi dalam budaya Timur itu bahkan orang yang mati di medan tempur harus dikuburkan, ya, nggak dibiarkan begitu saja. Nggak seperti perang modern ya, kalau sudah ditembak ya udah dibiarkan gitu aja, membusuk gitu aja. Ya. Nah, jadi dengan gambaran bahwa gereja atau dua saksi Allah akan dibiarkan 3,5 hari lamanya dipertontonkan, itu berarti dunia sedang merendahkan gereja. Dunia sedang merendahkan orang percaya. Dunia sedang merendahkan dua saksi Allah. Dunia merayakan kemenangan mereka atas gereja atau orang percaya dengan cara tadi, ya, benar-benar merendahkan dan menghina gereja selama 3,5 tahun setelah dikalahkannya gereja. Dunia akan terus hidup dengan euforia, berkata wah dulu ada gereja Tuhan, dulu ada orang percaya, ya, tapi mereka benar-benar sudah merupakan siksaan buat kami dan haleluya gitu ya, dan syukur mereka sudah dikalahkan oleh pemimpin kita antikristus ya. Dan gereja tidak lagi berkuasa. Itu menjadi bahan olok-olok terhadap simpatisan orang percaya yang masih hidup di zaman itu. Ya. Jadi 3,5 hari lamanya itu saya tafsirkan sebagai sabua yang dihubungkan dengan nubuatan kitab Daniel. Itu sabua itu atau period of 7 itu bisa hari atau minggu, benar-benar 1 minggu dan 7 hari. Tapi juga dalam banyak hal juga bisa bicara mengenai tahun. Nanti someday saya akan mengupas soal nubuatan 70 kali 7 di kitab Daniel itu apa ya. 70 kali 7 masa saya akan bagikan kepada saudara,
Dan ya, semoga secepatnya gitu, saudara ya. Jadi selama 3,5 tahun, gereja atau orang percaya menjelma menjadi musuh dunia. Karena pelayanannya penuh kuasa. Ya, gereja tidak bisa disentuh, untouchable. Ya, kalau misalnya ada orang yang ingin membunuh mereka, maka orang yang ingin membunuh mereka akan mati terbunuh. Itu kata Alkitab di Wahyu 11. Kalau ada orang yang melukai mereka, maka orang yang melukai mereka itu atau berniat melukai mereka akan terlukai. Ya, jadi orang percaya 3,5 tahun itu bukan saja melayani berani, penuh kuasa, tapi juga diproteksi sempurna oleh Tuhan. Gak ada yang bisa menyentuh mereka atau menyenggol mereka. Ya, lalu setelah 3,5 tahun selesai, waktu gereja penginjilan akhir zaman itu selesai. Ya, gereja atau orang percaya dibinasakan, dihancurkan, diizinkan untuk dibunuh oleh binatang, oleh antikristus. Memang itu faktanya. Jadi gereja ada masanya, ya, bagi saya. Hari ini masih masa gereja. Nanti di 3,5 tahun terakhir itu adalah masa gereja yang paling luar biasa, karena gereja diberikan kuasa, dan bahkan ketika mendemonstrasikan kuasa yang dari Tuhan itu, mereka tidak bisa tersentuh, untouchable. Ya. Tapi ya setelah itu, setelah 3,5 tahun itu, ya gereja dikalahkan dan tinggal sejarah. Nah, selama 3,5 tahun kemudian setelah gereja dikalahkan, setelah dua saksi Allah dibunuh, gereja atau orang percaya dibinasakan oleh antikristus. Ketika gereja sudah dibinasakan oleh antikristus, ketika dua saksi Allah sudah dibunuh oleh binatang yang keluar dari jurang maut itu, dunia dikendalikan total oleh siapa? Oleh antikristus, oleh binatang itu. Nggak ada lagi yang mengimbangi kekuatan binatang itu. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa berani menentang binatang itu adalah gereja, dua saksi Allah. Dan ketika dua saksi Allah itu sudah dibunuh, maka dunia akhirnya bersukaria, beryuforia, dan akhirnya memposisikan diri sebagai pengikut dari binatang atau antikristus. Kenapa? Antikristus atau binatang itu tidak punya lawan lagi di dunia ini. Dunia bersukacita, gereja tak ada lagi. Gereja dikalahkan dan dunia dikendalikan total oleh binatang, oleh antikristus. Nah, pertanyaannya, masih adakah yang tersisa dari orang percaya? Masih adakah orang-orang yang disebut gereja di zaman itu? Ya, ini yang harus dipertanyakan. Dan pertanyaan ini akan saya jawab di episode berikutnya. Semoga saudara jadi paham, jadi mengerti ya. Dan kita akan terus dalami ini. Jadi apa yang bisa saya bagikan di dalam pertemuan hari ini tentang dua saksi Allah? Bahwa gereja ya itu akan melayani dengan kuasa. Dan di 3,5 tahun terakhir pelayanan, kan sekarang ini kita sedang ada di fase ladang sudah menguning, siap untuk dituai, tapi pekerja-pekerjanya sedikit. Dan kalau kita mau ambil bagian sebagai pekerjanya Tuhan ya di akhir zaman ini, maka kita akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan di 3,5 tahun berikutnya, terakhir dari pelayanan gereja di penginjilan akhir zaman ini, gereja akan semakin diberikan kuasa luar biasa. Gereja bisa mendemonstrasikan apapun. Bahkan menutup langit sehingga langit tidak turun hujan. Bahkan menimpakan kutuk tulah kepada bumi ini. Ya, itu bisa dikerjakan oleh gereja. Gereja akan powerful. Dan ketika antikristus dan dunia diserang oleh gereja, mereka berusaha menyerang balik tapi nggak bisa. Gereja Tuhan terproteksi 3,5 tahun itu. Serangan apapun kepada gereja kembali kepada yang menyerangnya. Sampai akhirnya 3,5 tahun itu selesai. Memang ada waktu, ada batasnya. Nah, ketika 3,5 tahun waktu gereja mendemonstrasikan kuasa Tuhan dengan luar biasa ajaib dan besar itu selesai, maka gereja akan dibunuh. Diizinkan Tuhan untuk mati terbunuh oleh binatang, oleh antikristus. Dua saksi Allah akan dibunuh, gereja akan dibinasakan. Nggak ada lagi gereja, nggak ada lagi merek gereja. Nggak ada lagi komunitas orang percaya. Semua itu akan dianggap ilegal, dianggap haram. Dan demikian adanya. Antikristus atau binatang itu menjadi penguasa satu-satunya. Nggak ada lagi yang bisa mengkontrol, nggak ada lagi bisa mengkoreksi, ya, nggak ada lagi yang bisa bersifat oposan. Dalam hal ini sebelumnya itu tanggung jawab itu dilakukan oleh gereja, oleh dua saksi Allah. Tapi ketika dua saksi Allah dibunuh, gereja dikalahkan, ya antikristus sebagai penguasa tunggal, nggak ada yang lain.
dan dunia akhirnya percaya kepadanya. Dan ketika dua saksi Allah dibunuh, mayat mereka 3,5 hari lamanya dibiarkan ya, sebagai tontonan. Nah, 3,5 hari itu apa? Bapak Ibu, mungkin sebelum saya lanjutkan di minggu depan, Bapak Ibu bisa ikuti seminar akhir zaman saya kemarin soal tribulasi. Ya, sebab saya jelaskan 3,5 hari mayat mereka itu tergeletak begitu saja, dijadikan tontonan sehingga dunia bersuka cita atas kematian mereka. Itu saya tafsirkan sebagai apa. Nah, sedemikian dulu. Nanti akan kita lanjutkan di minggu depan mendalami soal dua saksi Allah, bicara mendalami soal 3,5 hari berikutnya, dan apa yang terjadi sebelumnya, dan apa yang terjadi, maafkan saya, setelahnya. Dua saksi Allah ini mungkin tinggal 1 seri atau 2 seri lagi. Ya, demikian. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa. Haleluya.